Suara Kebenaran pada Sabtu, 31 Agustus 2024 berjudul Pengujian. Dalam hubungan dengan seseorang, tidak boleh ada kecurigaan atau ketidakpercayaan. Atau dengan kalimat lain, tidak boleh ada dusta di antara kita. Dusta bukan berarti bohong dalam hal ini, tetapi kepura-puraan itu juga termasuk dusta. Demikian pula dalam hubungan kita dengan Tuhan, tidak boleh ada dusta. Tidak boleh ada kepura-puraan. Tidak boleh ada ketidakpercayaan. Tidak boleh ada keraguan. Untuk itu, saudaraku, Tuhan menguji seberapa kita benar-benar memiliki kepercayaan kepada pribadi Allah. Hidup kita selama 70-80 tahun di bumi ini sebenarnya hanya untuk membangun relasi dengan Bapa di surga. Relasi dengan Tuhan Yesus Kristus. Dengan Bapa sebagai Bapa dan kita sebagai anak. Kita mempelai wanita dan Yesus mempelai pria. Tidak boleh ada dusta. Artinya tidak boleh ada kecurigaan, kepura-puraan, dan keraguan kepada Tuhan. Dan untuk itu ada pengujian-pengujian yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Seperti Abraham diuji harus mempersembahkan anaknya Ishak. Sadrak, Mesak, Abednego harus masuk dapur api. Daniel harus masuk gua singa. Jangan heran, saudaraku, kalau Tuhan membawa kita kepada satu keadaan yang membingungkan. Mengapa Tuhan menjadikan situasi seperti ini? Untuk itu, kita harus belajar bagaimana memiliki kehidupan yang harmoni dengan Tuhan, di mana tidak ada kecurigaan terhadap Allah. Sering Tuhan memberi kita satu masalah. Kalau ibarat beban, Tuhan beri beban 5 kilo. Bagaimana? Apakah kita masih menaruh percaya dan tidak bersungut-sungut? Lulus. Tuhan beri lagi beban 7 kilo. Apakah kita masih bersyukur tidak bersungut-sungut? Tuhan beri beban 15 kilo. Apakah kita masih bersyukur dan tidak mencurigai Tuhan? Tuhan beri beban lagi 50 kilo. Dan seterusnya. Disitulah Tuhan mengadakan pengujiannya. Merupakan suatu pengujian. Apakah kita masih menaruh percaya kepadanya di tengah-tengah situasi seperti itu? Kalau ibarat kita ada di satu ruangan, masih ada 5 pintu, 5 jalan keluar, dibuat jadi 4. Dari 4 dibuat jadi 3. Dari 3 dibuat jadi 2 pintu keluarnya, lalu tinggal 1. Satu pun bukan jaminan bisa menjadi pintu atau jalan keluar. Lalu yang terjadi, satu pintu ini pun ditutup. Kita mulai ragu-ragu. Dalam pengalaman hidup kita, mungkin kita pernah sampai di suatu kondisi sehingga kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, mengapa Engkau mempersulit pelayananku ini? Mengapa pelayananku menjadi susah ya Tuhan? Engkau sepertinya tidak membela pekerjaanmu. Engkau seperti membuat keadaan ini berlarut-larut. Saya susah Tuhan. Dan saya bisa dipermalukan oleh keadaan ini. Kita berdoa. Kita berpuasa. Tetapi kita tidak melihat titik terang. Tidak melihat gejala-gejala adanya jalan keluar. Tetapi ternyata untuk orang-orang yang menjadi kekasih Tuhan, atau orang besarnya Tuhan, mereka dibawa ke situasi seperti Musa di pantai Teberau. Dari belakang dikejar algojo-algojo Mesir, kanan kiri gunung atau bukit, dan di depan laut bergelora. Tidak ada jalan. Jadi kalau sampai kita dibawa Tuhan kepada situasi seperti ini, ketahuilah saudaraku bahwa kita adalah orang-orang istimewa. Yang jika kita lulus melewati keadaan itu, kita menjadi seseorang yang layak, menjadi kekasihnya Tuhan, menjadi sahabatnya Tuhan. Ingatlah,
Setelah Abraham diuji dan lulus mempersembahkan anaknya Ishak, Alkitab mencatat ia menjadi sahabat Allah. Tapi menjadi sahabat Allah itu tidak mudah. Harus ada pengujian-pengujian yang Allah berikan. Dalam satu kesempatan Yesus berkata, "Aku tidak menyebut lagi kamu hamba, karena hamba tidak tahu apa yang dilakukan tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat." Luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Sering Tuhan membawa kita masuk dalam banjir. Air menggenangi kita. Sudah melewati mulut, tidak bisa berteriak. Sudah di bawah hidung, sebentar lagi naik dan kita mati, tidak bisa bernafas. Tapi Tuhan tidak akan mengizinkan air melewati hidung dan kita mati konyol. Orang seperti ini sebenarnya istimewa. Karena Tuhan mau membangun hubungan dengan orang tersebut dalam hubungan khusus, intim tanpa dusta. Kalau keadaan semua serba baik, mempercayai Tuhan itu tidak sulit. Tetapi kalau keadaan berat, mempercayai Tuhan itu menjadi tidak mudah, saudaraku. Tapi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi, kalau Tuhan menolong kita di masa-masa lalu, percayalah Tuhan akan menolong kita sekarang dan di waktu-waktu yang akan datang. Coba kita perhatikan dan renungkan. Kita periksa bagaimana kita bisa melewati hari-hari hidup dan Tuhan menyertai keadaan kita hari ini karena pertolongan dan pemeliharaan Tuhan itu nyata, bukan? Tapi satu hal yang kita harus tahu, bahwa Tuhan itu bekerja dengan jadwal yang sempurna. Jadi, ketika keadaan kita memburuk, seakan-akan Tuhan membuat keadaan makin buruk, sebenarnya Tuhan mau menguji kita seberapa kita memiliki kepercayaan, memiliki keyakinan terhadap Allah dan tidak meragukan Tuhan sama sekali. Jadi saudaraku, jika keadaan bisa memburuk, tapi kita jangan meragukan Tuhan. Dia tidak buru-buru, dia tidak tergopoh-gopoh, tapi dia juga tidak pernah terlambat. Seperti fajar pagi yang merekah, sepasti itulah pertolongan Tuhan akan datang. Selamat berjuang, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Renungan Truth versi audio dapat diunduh melalui truth.id/voice. Informasi lebih lanjut silakan menghubungi 021 4584 2381. Tuhan Yesus memberkati.